Pemirsa, melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah berupaya melakukan pencegahan masuknya penyakit cacar monyet atau monkeypox dengan memperketat pengawasan. Kemenkes mengaktifkan sistem surveillance dan melakukan pemantauan pada kelompok yang rentan tertular cacar monyet guna mencegah penularan penyakit tersebut. Pemerintah telah menyediakan Regen untuk pemeriksaan rapid test PCR guna mendeteksi virus penyebab penyakit cacar monyet di berbagai laboratorium. Pemerintah juga memperluas sosialisasi mengenai penyakit cacar monyet untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit itu, khususnya mengenai bagaimana penyakit ini dapat menular, resiko kondisi yang dapat tertular, dan cara terhindar dari penyakit cacar monyet. Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia meminta pemerintah untuk memperketat dan memperluas screening cacar monyet atau monkeypox di pintu-pintu kedatangan di tanah air. Hal ini untuk mencegah cacar monyet masuk ke Indonesia. Desakan dari IDI menyusul pernyataan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan wabah cacar monyet sebagai wabah darurat kesehatan global. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir mulai muncul temuan kasus kematian pada pasien cacar monyet di sejumlah negara luar Afrika seperti Brazil, Spanyol, dan India. IDI sendiri telah membentuk satuan tugas cacar monyet yang terdiri dari sejumlah organisasi profesi lainnya yang bertugas memantau dan mendeteksi potensi monkeypox di Indonesia. IDI juga menyampaikan rekomendasi kepada seluruh tenaga kesehatan Indonesia agar segera melaporkan ke Dinas Kesehatan setempat apabila terdapat kasus sesuai dengan kriteria suspek atau probably monkeypox. Ya, lalu langkah apa yang tepat bagi pemerintah untuk merespon kejadian ini guna meminimalisir resiko penularan yang sudah marak terjadi di berbagai belahan dunia. Dan untuk membahasnya telah bergabung langsung bersama kami ada Dr. Prasetyadi Mawardi selaku Satuan Tugas Cacar Monyet Ikatan Dokter Indonesia. Selamat siang dokter, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Andre, kabar baik. Salam sehat dan sejahtera buat Mas Andre juga. Salam sehat. Kita langsung saja berdiskusi dok. Sebelumnya WHO telah menetapkan monkeypox atau cacar monyet menjadi KLB, kejadian luar biasa. Dan belum lama ini WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan monkeypox atau cacar monyet menjadi wabah dengan status darurat kesehatan global. Apa yang menyebabkan WHO mengubah status atau meningkatkan status tersebut? Apakah monkeypox ini sangat masif penularannya dan ada kemungkinan bahwa monkeypox ini akan menjadi wabah baru, pandemi baru seperti pandemi COVID-19, dokter? Terima kasih Mas Andre. Jadi memang demikian faktanya ya. Awal tahun 2022 baru ditemukan sedikit, kemudian berkembang sekitar 500, 1000 dan terakhir pada tanggal 28 Juli sudah menginjak angka 22.000 lebih. 22.000 lebih di sekitar 70 negara, Mas Andre. Dengan pertimbangan itulah WHO menyatakan bahwa monkeypox sebagai global darurat kesehatan. Baik, ini selain zoonosis ya, penularan dari hewan ke manusia, apakah sebetulnya penularannya juga bisa terjadi dari manusia ke manusia? Ya, betul. Awalnya memang ini dikelompokkan sebagai penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke hewan. Awalnya kita kenal sebagai monkeypox karena penyakit ini awalnya mengenai kera. Ya. Kera dalam hewan percobaan untuk penelitian di Denmark itu tahun 1958 ditemukan 2 kasus pada kera ya. Oleh karena itu disebutkan sebagai monkeypox. Kita sebut pox karena memang masih satu famili dari variola atau smallpox ya. Smallpox yang telah kita kenal lebih dulu dan tahun
1980 WHO telah berhasil mengendalikan smallpox ini atau variola ini. Hanya saja pada tahun berikutnya, tahun 1970 ditemukan kasus monkeypox mengenai manusia. Ya. Dalam perjalanan berikutnya, ya, kita tidak tahu apakah karena difasilitasi kondisi pandemi COVID-19, ternyata monkeypox muncul kembali. Ya. Tadinya di negara Eropa, di USA dan Singapura, kemudian ini sejak tanggal 27-28 Juli sudah mengenai sekitar 70 negara dengan jumlah kasus yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 22.000. Saya lupa persisnya, 22.100 berapa kalau nggak salah. Itu Mas Andre. Oke, banyak juga informasi yang beredar, Dok, bahwa penularan monkeypox atau cacar monyet juga bisa disebabkan melalui hubungan seksual. Ini apakah betul informasinya demikian adanya, betul, Dok? Ikatan Dokter Indonesia dan para praktisi kedokteran WHO sendiri juga belum menyepakati ini dimasukkan dalam penyakit-penyakit infeksi menular seksual. Ya. Kita belum sepakat tentang hal itu. Tapi yang pasti adalah kontak erat, ya, kontak erat, ya, kontak erat antara individu yang terpapar monkeypox dengan individu yang lain. Kontak erat artinya bisa kontak antara kulit dengan kulit, bisa antara kulit dengan mukosa itu selaput lendir, ya, atau material-material dari monkeypox yang mengenai pembuluh darah, cairan tubuh, dan sebagainya yang bisa masuk ke dalam individu-individu yang lain. Jadi selama ini belum disepakati, ya, karena infeksi menular seksual, ya. Kita belum ke sana, Mas Andri. Oke, jadi melalui kontak fisik, ya, belum ditemukan betul, fisik, betul dengan penularan terjadi dengan hubungan seksual. Lalu apakah penularan juga bisa terjadi melalui droplet atau airborne yang ada di udara, Dokter? Juga ini bukan melalui bukan seperti COVID-19 airborne atau droplet, tapi yang jelas adalah kontak fisik erat, ya, kontak antara individu dengan individu yang lain erat, yang dijumpai pada orang-orang tertentu di mana ada kerusakan barier, ya, kerusakan barier itu bisa kerusakan barier ada yang di kulit atau di selaput lendir. Jadi di tubuh kita, terutama di kulit itu ada sistem pertahanan tubuh yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah kulit. Selama kulit kita utuh, itu virus apapun, bakteri apapun, itu tidak mudah untuk menyerang kita. Ini akan menjadi masalah kalau kita jumpai ada sistem pertahanan fisik pertama yang ada di kulit atau di selaput lendir itu rusak. Rusak artinya ada luka lecet, ada goresan, ada tusukan, atau ada perlukaan, atau apapun, gigitan, atau perlukaan yang bisa mengenai di kulit atau di selaput lendir, ya. Itu Mas Andre. Jadi selama ini selama tubuh kita, sistem barier tubuh kita baik di kulit maupun selaput lendir terjaga dengan baik, utuh, dan tidak ada kerusakan apapun, itu semua infeksi relatif sulit untuk menembus individu-individu yang sehat. Oke, jadi kita harus memiliki barrier, ya, tentu harus juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan protokol kesehatan juga harus dilakukan dimanapun kita berada. Baik, Dokter, maaf, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita, tapi ditahan dulu karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan seputar wabah cacar monyet bersama dengan Dr. Mawardi. Dokter, sebelum melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami ingin mengetahui mengapa di negara-negara luar, negara-negara besar bahkan, monkeypox begitu cepat peningkatannya, padahal protokol kesehatan di sana memang tidak lagi ketat seperti dulu sebelum awal-awal pandemi. Namun kita juga sama, protokol kesehatan di Indonesia, terutama di Jakarta, ini juga sudah longgar sekali. Apa yang membuat negara-negara di luar sana pertumbuhan monkeypox-nya begitu tinggi, begitu cepat? Kita ketahui bahwa monkeypox ini kan adalah suatu infeksi zoonotik, ya. Zoonotik artinya sumber penularan utama virus ini kan dibawa oleh host tertentu yang kita kenal dengan uh, hewan ya, hewan primata atau monyet ya. Di samping monyet itu kan ada beberapa itu ya, ada anjing, ada kelinci, ada tupai. Itu kan juga dapat menyebabkan sebagai reservoir. Reservoir itu tempat numpang dari virus monkeypox ini ya. Mungkin salah satu penyebab ya yang bisa kita sampaikan selain mobilitas dan lifestyle dari orang-orang yang ada di Eropa, kemudian ada di Amerika ya, itu berbeda sama dengan kita ya. Mobilitasnya cenderung tinggi, gaya hidupnya cenderung relatif lebih bebas, kemudian protokol kesehatannya mulai kendor, sehingga mereka yang dapat terpapar, istilah kita terpapar virus monkeypox. Kita tahu bahwa mobilitas orang-orang dari Amerika maupun dari Eropa ke Afrika itu kan relatif tinggi daripada orang-orang kita, makanya demikian, Mas Andri. Oke, kalau untuk kelompok-kelompok yang rentan terpapar, ini siapa saja dok? Apakah anak-anak dan orang lanjut usia atau orang dengan komorbid ini lebih mudah terpapar dari monkeypox? Ya betul apa yang disampaikan Mas Andre bahwa anak-anak maupun orang usia lanjut ya, orang di atas 50 tahun, kemudian individu-individu yang memiliki sistem kekebalan rendah yang kita kenal dengan imunokompromis itu memiliki risiko tertinggi terkena virus ini ya, terkena monkeypox ini. Oke, untuk mengantisipasi jika diketahui ada gejala monkeypox, apa saja sebetulnya indikator-indikator pertama atau gejala-gejala awal ketika orang sudah terpapar dari monkeypox? Dan apakah ada masa inkubasinya? Berapa lama, dokter? Ya, benar Mas Andre. Jadi masa inkubasi monkeypox ini kan disebutkan antara 3 sampai 21 hari. Monkeypox ini sebetulnya kita bagi dalam dua stadium ya, stadium invasi dan stadium erupsi. Stadium invasi itu adalah seseorang yang terpapar yang menunjukkan gejala demam tinggi, nyeri otot, nyeri tulang, kelemahan badan, kemudian pembengkakan kelenjar getah bening, kemudian disertai ada ruang kulit. Ada ruang kulit. Ruang kulit yang dijumpai dalam waktu singkat antara 24 jam sampai 72 jam, 1 sampai 3 hari. Seseorang dengan gejala itu kita kelompokkan sebagai suspek, ya. Kita curigai. Ya. Ruang kulitnya beraneka ragam, ya, mulai berbentuk pelenting atau berbentuk benjolan kecil-kecil. Ya. Itu yang kita maksud dengan ruang kulit. Kemudian disertai ada pembengkakan kelenjar getah bening. Ya. Ini yang membedakan dengan infeksi virus kulit lainnya. Pada monkeypox selain disertai ruang kulit dan demam, ya, ada pembengkakan kelenjar getah bening. Terus kemudian kita sebut probable, ya. Probable kalau di dalam anamnesis atau tanya jawab antara tenaga kesehatan dengan seseorang yang
terduga monkeypox itu ada riwayat ya, ada riwayat apakah dia melakukan perjalanan di daerah-daerah negara endemis ya. Kemudian ataukah ada orang yang kita curigai tersebut pernah kontak dengan seseorang yang juga dicurigai oleh monkeypox ya. Kemudian apakah orang tersebut juga dirawat ya, orang yang telah yang kita curigai itu kontak dengan seseorang yang dirawat dengan indikasi monkeypox. Kalau gejala pastinya memang kita lakukan pemeriksaan PCR ya, kita lakukan PCR seperti pada COVID-19. Ya. Hanya saja di Indonesia itu Kementerian Kesehatan sudah melakukan antisipasi membentuk klasterisasi ya, laboratorium khusus yang mampu untuk melakukan pemeriksaan monkeypox. Ya. Jadi kalau pada COVID-19 hampir setiap daerah sudah mampu ya. Pada saat ini kita masih dilakukan klasterisasi kebijaksanaan tertentu pada daerah-daerah tertentu yang mampu melakukan pemeriksaan PCR untuk monkeypox. Baik, sambil kita memantau perkembangan cacar monyet atau monkeypox ini, kita harapkan pemerintah juga tetap waspada dan meningkatkan surveillance, terutama menjaga pintu-pintu masuk kita di tanah air. Terima kasih dokter telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat dokter. Salam sehat Mas Andre, terima kasih izin saya live ya. Sehat selalu semuanya masyarakat Indonesia. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat salah satu spot wisata religi di Indonesia. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.